Halo YouTube, welcome back to my channel Bang Sandi TV. Ya, di edisi video kali ini Bang Sandi pengen berbagi cerita ya kepada teman-teman sehubungan dengan kegiatan Bang Sandi beberapa hari terakhir, yaitu setting-setting jaringan di salah satu sekolah swasta yang ada di perusahaan perkebunan kelapa sawit di bawah naungannya Wilmar Group, yaitu PT MSM 1. Dan Bang Sandi setting jaringan di salah satu sekolah swasta ini namanya adalah SDS Bina Bangsa 06. Dari lokasi saya di Kota Besi ke sana itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 3 jam lebih. Dan perjalanannya sendiri sangat ekstrim karena cuaca juga hujan dan jalannya juga sangat-sangat ekstrim. Jadi jalannya itu tidak seperti tanah merah yang saya lalui sebelumnya kalau ke perkebunan kelapa sawit. Jalan kali ini adalah batu ya, bebatuan, sehingga kalau naik kendaraan roda 2 dijamin encok lah. Kebetulan saya berangkat tidak sendirian, saya ditemani sama Mas Ibnu. Jadi kebetulan Mas Ibnu ini juga ngajak keponakannya, karena keponakannya ini kebetulan orang tua keponakan ini juga guru di SD tersebut. Dan sudah lama nggak ketemu sama ayah bundanya. Jadi sekalian ikut ya waktu itu. Bawaan kita juga banyak. Terus kita juga 3 orang di satu motor. Perjuangannya sangat-sangat. Kita waktu itu berangkat sekitar jam 9 pagi ya kurang lebih, tapi kita banyak berhenti juga karena hujan, dan akhirnya kita melanjutkan sambil hujan kita melanjutkan itu pakai jas hujan. Kalau nggak salah itu dari Bangkal ya, dari Bangkal sampai ke Simpang Sebabi itu namanya. Kemudian kita pakai jas hujan terus walaupun hujan sudah reda, jaga-jaga kalau misalnya hujan turun lagi. Akhirnya kita sampai di sana itu sekitar jam 2 siang ya. Akhirnya jam 2 siang kurang lebih waktu itu sampai, dan kita makan ya, kita makan siang, kemudian istirahat sebentar. Nggak sempat tidur siang, nggak ada tidur siang. Langsung gas menuju ke SDS Bina Bangsa 06. SDS Bina Bangsa 06, Yayasan Bina Bangsa Wilmar International Plantation, terakreditasi A. Mantap. Untuk suasana di sekolah sendiri itu sangat-sangat bagus ya. Sekolah ini sangat bagus di sana. Yang namanya sekolah di perusahaan perkebunan kelapa sawit yang skala apa ya, sebesar Wilmar itu memang sekolahnya keren-keren, sekolahnya bagus, dan fasilitas di sekolahnya juga lengkap banget. Termasuk yang kita mau setting kali ini adalah di laboratorium komputernya atau labcomnya. Dan di sekolah tersebut juga dijadikan sebagai tempat karantina atau isolasi bagi penderita COVID-19 dan juga orang yang kontak langsung sama penderita COVID-19 yang positif gitu ya. Jadi ngeri-ngeri sedap juga sih ya kita setting jaringan, tapi bersebelahan dengan orang-orang yang kena COVID gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, karena Mas Sandi sudah menganggap diri Mas Sandi sendiri sudah terinfeksi COVID dan sembuh dari COVID. Kemudian waktu itu kita mulai itu jam 2:30 ya. Kita jam 2:30 mulai, kita di sekolah tersebut itu non-stop ya. Nggak ada istirahatnya, kita mulai untuk melihat kondisi komputer yang ada di sana terlebih dahulu. Kemudian kita langsung crimping kabel-kabelan gitu ya untuk dihubungkan dari switch hub ke komputer-komputer kliennya. Dan yang mengejutkan Bang Sandi adalah ternyata PC di sana itu rata-rata semuanya masih menggunakan Windows XP. Karena kalau tidak salah informasi Bang Sandi ya, ini adalah PC yang dihibahkan oleh perusahaan juga kepada sekolah tersebut ya. Tapi lumayan juga sih ya kalau Bang Sandi dikasih 1 set gitu ya. Kemudian kita terus lanjut. Dan akhirnya si Ibnu bilang ke saya bahwa dia harus pulang malam itu juga. Kenapa? Karena dia besok ada interview untuk kerjaan barunya. Dan ya terpaksa saya harus melanjutkan sendiri. Malam itu juga sekitar jam 8 malam Mas Ibnu pulang bawa motor saya ke Kota Besi lagi dan saya sendirian. Ya, tapi saya senang aja lah ya, karena besoknya saya bakalan pulang naik mobil. Jadi encoknya nggak begitu kumat. Kemudian saya melanjutkan pekerjaan pada malam itu sampai dengan sekitar jam 10 malam, dan itu juga belum tuntas. Antena Yagi belum terpasang. Yang baru kelar itu hanya untuk lokal area network aja, jaringan lokal. Kebetulan kami menggunakan alat-alat dari TP-Link, kemudian ada dari Tenda ya, kemudian juga ada dari Orbit Star 2 sebagai modem, dan itu 2 buah ya, karena saya load balance di Tenda W15E.
Akhirnya di jam 10 malam saya di WhatsApp sama Kak Novi, yang itu klien saya yang kebetulan dia operator dapodik di sekolah tersebut. Katanya udah lanjutin besok aja lagi ya, karena takutnya pintu gerbangnya nanti ditutup sama satpamnya atau security-nya. Kemudian saya mandi, setelah mandi saya persiapan untuk tidur, saya ngecek sinyal di handphone saya, itu saya dapat sinyal 4G ya, dan 4G itu hampir full bar gitu. Cuman yang anehnya saya tuh ngeping Google itu pingnya gila-gilaan men, ya sampai 1000 sekian ms kayak gitu ya, 900 berapa ms, itu kan lelet banget. Padahal sinyal di situ adalah 4G gitu loh. Dan ketika saya mau browsing itu nggak jalan. Apakah handphone saya yang rusak atau memang jaringannya yang nggak bagus gitu loh. Saya juga tidak mengerti kenapa itu bisa terjadi. Tapi ketika saya mau nonton YouTube gitu jalan ya, tapi itu juga lelet banget. Kalau menurut informasi dari orang-orang di sekitar sih ya, memang dulu bagus banget jaringannya, tapi beberapa waktu ini, baru-baru ini di situ bisa terjadi seperti itu gitu loh. Apalagi ketika habis hujan, katanya sinyalnya sangat-sangat buruk gitu. Bukan buruk sinyalnya sih, sinyalnya bagus gitu loh, tapi kalau kita buka internet gitu, buruk gitu. Jebret, besoknya bangun, ya mandi, sarapan, kemudian lanjutkan kembali ke SDS Bina Bangsa 06. Project pertamanya adalah merakit antena Yagi. Mohon maaf mungkin videonya tidak ada gitu ya, karena saya sibuk banget waktu itu. Saya juga rada-rada nggak enak kalau nyuruh orang untuk ngambil gambar. Ngerakit antena Yagi, kemudian mendirikan antena Yagi. Kebetulan juga ini tidak ada video pendiriannya karena saya waktu itu berada di atas atap. Saya nyambut kawat spanner untuk 3 penjuru penahan dari tiang tersebut. Dan spesifikasi dari tiangnya memang mantap banget karena ini pipa yang paling tebal dan 3 orang itu di bawah itu berat banget itu mendirikannya. Kebetulan kita berempat, saya, Pak Safi, Pak Idam, sama kepala sekolahnya Pak Agus kalau tidak salah namanya. Nah ini, kebetulan antenanya kita taruh di sini. Ini tiangnya, tiang monopolnya. Ini kurang lebih 2 pipa ya, 2 pipa monopol, dan untuk arahnya sendiri ke sana ya. Saya tidak tahu itu barat, timur, utara karena saya tidak hafal sini teritorialnya. Paling tebal ini pipanya. Situ, kabelnya ke situ ya. Antena itu diteruskan ke ini, ke port antena eksternal dari Orbit Star 2. Kemudian diberi cabang ya, di splitter lagi ke 2 buah modem. Terus dari 2 buah modem itu LAN-nya sendiri masuk ke port WAN 1 dan WAN 2 dari tenda W15E. Dan setelah itu dari tenda W15E masuk ke switch ya, masuk ke switch hub dari TP-Link yang 24 port. Dan selanjutnya dari TP-Link tersebut dikoneksikan lagi menggunakan kabel LAN ke PC-PC yang ada di situ, dan juga WiFi hidup ya di router tendanya, dan itu bisa digunakan oleh laptop maupun handphone klien yang ada di ruangan tersebut ya. Kita akan lihat ke dalam. Oh, di sini bisa virusnya hidup kalau nggak Mas salah. Sandinya apa? Tahu itu push menjar tuh Kai? Kanopi itu urusannya tuh. Yang lebih penting ini udah bisa terpasang. Itu tuh di hari H. Apa? Kamera itu. Kamera. Oh, ya guys, dia tuh nanti. Dia kan YouTuber mungkin. Dia itu hasilnya YouTuber. 2 sampai 3 juta per bulan. Dia ada juga. YouTuber gue nih. Ya, hasilnya tetap coy, 2 sampai 3 juta. Iya, berapa itu? Dia masih 2.000. Kamu pasti dikit dapat. Oh, ini om itu. Iya. Bang Sandi, oh yang biasanya nyanyi itu. Iya. Ya. Oh ini. Untuk apa sih sebenarnya jaringan ini disetting gitu ya, dibikin sedemikian rupa? Ini diperuntukkan untuk kegiatan ANBK ya, atau asesmen gitu ya, asesmen nasional berbasis komputer ya kalau. Dan ini sebenarnya ada 2 mode ya, atau 2 metode. Yang pertama adalah secara daring, yang kedua adalah semi daring. Untuk secara daring itu membutuhkan spek internet yang baik dan stabil. Minimal kalau tidak salah itu 15
12 sampai dengan 15 Mbps. Dan untuk semi daring itu tidak memerlukan bandwidth yang besar ya, tetapi itu memerlukan komputer server yang besar gitu ya, sebagai proktor istilah. Mungkin teman-teman yang masih berkecimpung di dunia pendidikan lebih tahu lah tentang ini. Karena Bang Sandi dulu juga pernah menjadi insan pendidik dan juga operator dapodik di sekolah. Jadi sedikit banyak Bang Sandi tahu lah tentang hal tersebut. Tapi itu di luar dari job Bang Sandi. Karena memang aslinya job Bang Sandi ditugaskan adalah untuk merangkai jaringan atau menyeting jaringan di sekolah tersebut. Kalau untuk setting Windows, kemudian setting aplikasinya, itu Bang Sandi hanya sedikit-dikit aja membantu. Itu urusan pihak sekolah atau operator sekolah. Kemudian apa hasil dari setting jaringan ini? Yang pasti jaringan bisa lebih stabil dari sebelumnya karena kita menggunakan antena eksternal. Dan antena eksternalnya itu kita pakai Yagi Grid dan itu bisa diputar-putar ke arah yang kita suka dan yang bandwidth terbaik yang kita dapatkan kayak gitu ya. Tidak melulu harus dengan BTS terdekat, tapi kita cari BTS terbaik yang mana BTS tersebut mungkin bandwidthnya masih gede. Ketika Bang Sandi speed test ya, waktu itu dapatnya di kisaran 16 Mbps dan itu juga menurut Bang Sandi belum stabil karena dia itu kayak timbul tenggelam kayak gitu, entah apa yang membuat BTS di dekat tersebut bisa jadi seperti itu ya. Atau mungkin hanya sebatas pancar ulang, dan pokoknya itu kurang paham lah Bang. Kemudian semuanya selesai waktu itu jam berapa ya? Sekitar jam siang ya. Pokoknya sudah siang, habis zuhur itu selesai semua, tinggal merapikan. Langsung juga merapikan peralatan ya, toolkit segala macam. Dan setelah itu nyiapin barang-barang, persiapan pulang. Guys, ini saatnya Bang Sandi harus pulang kembali ke Kota Besi. Jokinya kali ini nih, Kanopi nih. Nah, saya nggak bisa nyetir, jadi Kanopi yang nyetir. Saya pulang bersama rekan-rekan yang lain, ya. Ada guru-guru juga yang ikut kebetulan. Kita pulang ke Kota Besi. Pulangnya pastinya hujan lagi ya, hujan karena musim hujan saat ini. Dan saya sampai di Kota Besi itu sekitar jam 4:30 sore. Nah guys, begitulah kira-kira cerita Bang Sandi beberapa hari yang lalu setting jaringan di SDS Mina Bangsa 06. Kebetulan ini masih masuk di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur di Kecamatan Mentaya Hulu kalau tidak salah. Kalau teman-teman suka dengan cerita saya kali ini, suka dengan video Bang Sandi kali ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Yang belum subscribe tentunya. Komen-komen juga di bawah biar kita bisa saling sharing. Bang Sandi harus pamit dulu. Nantikan cerita-cerita Bang Sandi yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.